Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairul Ikhwan, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan ini, saya akan praktek mengajar guna memenuhi tugas UKIN. Praktek sendiri akan dilaksanakan di SD Negeri 04 Beji di kelas 5 untuk mata pelajaran IPAS dengan materi yaitu melihat karena cahaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Bapak. Silakan Bapak. Baik, seperti biasa kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk rasa nasionalisme kita kepada negara kita. Silakan dipimpin untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri semua. Hiduplah Indonesia Raya, tertua Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Selanjutnya silakan untuk bersama-sama membaca Asmaul Husna. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Al-Wahhab, Ar-Razzaq, Al-Fattah, Al-Alim, Al-Qadir, Al-Basir, Al-Khabir, Ar-Rafi', Al-Mu'in, Al-Mudir, As-Sami', Al-Basir, Al-Hakam, Al-Adil, Al-Latif, Al-Khabir, Al-Halim, Al-Azim, Al-Ghafur, Asy-Syakur. Sudah? Sekarang bagaimana kabar kalian? Baik. Sehat? Hari ini yang tidak masuk siapa? Ya, mungkin karena tidak sehat sehingga dia tidak bisa masuk sekolah. Beruntunglah kalian yang masih sehat sehingga masih bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baik, untuk selanjutnya pada hari ini kita akan belajar bersama-sama. Baik, sebelumnya Pak Guru mau tanya dulu. Apakah kalian bisa melihat? Bisa. Kenapa kita bisa melihat? Karena memiliki. Bagaimana sih cara kerja mata itu? Tahu apa enggak? Tahu. Nah, maka dari itu hari ini kita bersama-sama akan belajar materi tentang indera penglihat yaitu mata. Baik, biar semangat hari ini bersama-sama kita tepuk semangat dulu. Yuk bareng-bareng. Tepuk semangat. Aku bisa. Kamu bisa. Kita bisa. Semangat.
mempelajari tentang indera penglihat yaitu mata. Tujuannya apa? Agar kalian tahu. Jadi bagian-bagian mata itu apa saja. Ternyata bagian mata itu ada bagian-bagiannya. Yang kamu ketahui mungkin hanya sekedar mata itu warnanya ada hitamnya, ada putihnya. Tapi sebenarnya ada bagian-bagiannya yang perlu kalian ketahui. Dan ada fungsinya juga, ada kegunaannya juga. Terus kemudian setelah itu kalian juga akan Pak Guru ini berikan cara kerja mata. Kenapa mata kok bisa bekerja seperti ini, bisa melihat oh ini ada benda. Bagian mata dan fungsinya. IPAS kelas 5 SD Kurikulum Merdeka. Ada bagian-bagian mata yang terlihat oleh kita, namun ada juga yang tidak. Apa sajakah bagian-bagian mata tersebut? Mari kita pelajari bersama. Bagian mata yang terlihat dan fungsinya. Perhatikan gambar di bawah ini untuk mengetahui bagian-bagian mata yang terlihat oleh kita beserta fungsinya. Alis melindungi mata kita dari air atau keringat agar tidak masuk ke dalam mata. Bulu mata melindungi mata kita dari benda asing seperti debu atau kotoran. Pupil, bagian mata di tengah iris, merupakan celah tempat masuknya cahaya ke bagian dalam mata. Berfungsi seperti jendela mata, yaitu tempat masuknya cahaya ke dalam mata. Lensa berfungsi memfokuskan dan meneruskan cahaya yang masuk ke mata agar jatuh tepat pada retina. Otot siliaris. Otot siliaris, otot di dekat lensa, berfungsi mengubah bentuk lensa mata. Retina, selaput yang terletak paling belakang dan peka terhadap langsang cahaya. Retina menerima cahaya dan menyampaikan informasi pada saraf mata. Saraf mata, saraf ini meneruskan sinyal bayangan yang ditangkap retina beserta warna dan menghubungkan ke bagian khusus di otak. Otak kemudian menerjemahkan sinyal menjadi gambar yang kita lihat. Lensa mata. Perhatikan gambar di bawah ini. Perhatikan ketika melihat benda jauh seperti bulan pada malam hari, maka lensa mata akan menipis. Sedangkan saat melihat benda dekat, maka lensa mata akan menebal. Semua? Video tentang apa? Ada bagian-bagian mata. Paham tadi bagian-bagiannya apa saja? Masih ingat? Apa saja? Mata, terus, ya baik. Kalau dalam bagian mata ini ada dua. Bagian luar yang tidak terlihat kita dari luar, dan ada juga bagian yang di dalam kita tidak bisa melihat. Nah, bagian luar apa saja? Nah, ini tadi juga videonya sudah dilihat tadi. Ini gambarnya sama. Kalau kalian lihat dari luar pada bagian yang ini, lihat. Yang pertama ada alis. Kalian punya alis? Nah, ternyata ada gunanya. Gunanya apa alis? Melindungi mata kita dari air atau keringat agar tidak masuk ke dalam. Yang turun kalau ada alis hanya belok satu. Yang ketiga, coba bayangkan jika kamu tidak punya alis, air hujan langsung tumpah ke matanya kamu, pasti akan merasa perih. Jawab ya. Makanya ada gunanya. Ada gunanya. Tuhan itu menciptakan alis. Makanya kalau punya alis jangan colok, ya. Terus berikutnya
Yaitu melindungi mata kita dari benda asing seperti debu maupun kotoran. Karena kita kan sering di luar ada debu maupun kotoran. Nah, kalau tidak ada bulu matanya, nanti otomatis debu maupun kotoran langsung masuk ke mata dan bisa merusak mata kita. Maka dari itu bulu mata ini sangat berguna sekali. Jadi tidak sembarangan. Berikutnya apa lagi yang dilihat? Nih bagian mata. Nah, bagian mata kalau kamu silakan bercermin pada bagian mata itu di tengah-tengah ada mata yang berwarna apa? Warna hitam. Apa sih Pak namanya Pak? Namanya pupil. Pupil bukan upil loh ya. Pupil. Ada P-nya. Fungsinya apa Pak? Bagian mata di tengah ini merupakan celah tempat masuknya cahaya ke bagian dalam mata. Ini letaknya di bagian mana Pak? Di bagian tengah dari iris. Nah ini di sini yang warnanya hitam itu namanya apa? Pupil. Sekali lagi namanya apa? Pupil. Itu namanya iris. Iris. Ya, iris. Bagian mata yang berwarna berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Jadi ini menghitung jumlah cahaya karena cahaya yang masuk itu banyak sekali. Nah, terus berikutnya yang putih Pak, ada lagi warna putih. Kelihatan? Ada yang tidak memiliki warna putih? Di sini punya warna putih semua ya? Ada. Kalau tidak ada berarti warnanya hitam semua. Bahaya ini kalau hitam semua. Warna putih apa Pak? Namanya sklera atau selaput putih. Bagian berwarna putih dan keras pada bagian bola mata. Otot yang membuat mata kita bergerak menempel pada sklera. Fungsinya apa? Untuk melindungi bagian penting dalam mata. Bagian penting yang ada dalam mata ini dilindungi oleh apa? Selaput putih atau sklera. Dan terakhir yaitu pada bagian di atasnya bulu mata ini, bagian ketupan ini patang. Jangan ada kan? Coba dipegang. Ini patang matanya kamu ini. Nah. Ini kulit yang melindungi bagian depan bola mata. Fungsinya yaitu apa? Untuk membasahi bagian depan mata dengan air mata saat mengedip. Ini bagian-bagian yang di luar yang tadi. Posisi matanya menghadap ke selatan. Jadi bergerak dari samping seperti ini. Nah, kalau jalan ini. Bagian luar ini yang warna putih, kamu mungkin tidak bisa melihat secara langsung karena kami bagian dari dalam. Namanya kornea. Kornea itu selaput bening. Fungsinya apa? Melindungi mata bagian depan dan sebagai tempat masuknya cahaya ke dalam mata. Terus berikutnya ada juga bagian yang sini. Tadi pupil, belakangnya pupil ada lagi. Belakangnya pupil ini yang hitam ini belakangnya ada lagi. Apa namanya lensa? Memfokuskan cahaya dan meneruskan cahaya agar jatuh tepat di retina. Terus ada lagi bawahnya lensa, ada lagi apa itu namanya? Otot ciliaris. Fungsinya apa? Mengubah bentuk lensa mata. Terus kemudian pada bagian lebih dalam lagi ini, nah ini bagian kuning ini, namanya retina atau selaput jala. Ini selaput paling dalam, peka terhadap cahaya dan fungsinya yaitu menerima cahaya dan menyampaikan informasi ke saraf mata. Nah, saraf mata yang mana Pak? Nah, baru yang ini. Yang seperti kabel seperti ini, saraf mata. Ini sudah dibuka halaman 11. Di situ ada pembahasan tentang melihat karena cahaya. Silakan dicoba balik halaman 12. 13 itu ada gambarnya. Betul? Kalau kamu perhatikan di situ pada gambar itu jelas sekali pada halaman 13 yang atas. Nah, lihat matanya. Yang bagian pupilnya. Pupil berarti yang mana? Yang hitam. Ada bagian pupil warna hitam. Saat kamu berada di tempat yang terang, pupil ini akan mengecil. Nah, kalau tidak percaya silakan kamu nanti pada saat istirahat di luar, hitam-hitamnya teman kamu dilihat. Oh, punya kucing. Mata yang warna hitam akan mengecil. Berbeda ketika kamu di tempat yang gelap. Kalau di tempat gelap, pupilnya akan membesar. Oh bisa Pak? Ya. Karena apa? Karena
Kalau di luar, ini tujuannya apa sih? Agar cahaya yang masuk ke dalam mata ini tidak terlalu banyak. Kenapa? Di luar sudah terang, cahaya tidak perlu banyak-banyak. Lalu perhatikan ini. Ada cahaya memantulkan citra objek dan terhadap pada garis lurus menuju mata Anda. Ini gambar mata, gambar bangunan, rumah. Kamu lihat rumah. Nah, dilihat oleh mata ini. Cahaya yang masuk melalui kornea menuju pupil dan diteruskan ke lensa mata. Ini dari sini kornea ini masuk ke lensa, ke pupil dulu, baru ke lensa, baru masuk ke sini. Nah, terus yang ketiga, kornea dan lensa membelokkan atau membiaskan cahaya akan difokuskan ke retina. Nah, itu difokuskan kepada apa? Retina di sini, retina sini. Nah, retina bagian sini. Berikutnya, sel fotoreseptor pada retina mengonversikan cahaya menjadi gelombang elektrik. Dan terus kemudian gelombang elektrik tersebut mengalir melalui saraf optik menuju otak. Dilihat sini, masuk ke saraf optik sini, saraf mata atau saraf optik. Setelah ini baru otak memproses. Dari sini ada seperti kabel kecil. Ini, nah itu baru setelah itu otaknya memproses sinyal-sinyal tersebut menjadi sebuah bayangan sehingga kita bisa tahu, oh itu bangunan, oh itu pohon, oh itu ada anak sedang bermain sepeda, oh itu ada anak bermain. Sebagai manusia wajib menjaga kesehatan mata, karena jika mata tidak dijaga maka bisa terjadi penyakit apa saja sih Pak? Ada rabun jauh, ada rabun dekat, ada buta warna, bisa juga karena apa? Ada buta warna yang paling parah itu buta warna total. Dia hanya melihat warna hitam dan putih. Ada juga penyakit terabun jauh, berarti tidak bisa melihat yang benda yang jauh. Ada juga terabun dekat, tidak bisa melihat yang dekat. Contohnya apa Pak? Banyak sekali sekarang anak-anak, biasanya sekarang anak kecil menggunakan kacamata. Kenapa sih Pak? Karena matanya sakit, tidak dirawat. Mungkin karena apa Pak? Bisa karena terlalu sering menggunakan HP, yang tidak sering menonton TV dengan jarak yang terlalu dekat, sehingga apa? Bisa mengganggu kesehatan mata. Maka itu bagus pesan untuk semua siswa kelas 5, jangan sembarangan menggunakan barang-barang yang ada radiasinya seperti HP maupun komputer maupun TV. Kesehatan banyak sekali caranya. Yang pertama, dengan cara mata kita sering diobati, menggunakan obat tetes mata yang cerah. Karena obat tetes mata bisa menghindarkan dari debu-debu. Terus kemudian bisa juga dengan air hangat. Air hangat kita masukkan ini apa? Kado kecil. Nah, kemudian dilap di bagian mata ini untuk membersihkan mata dari kotoran-kotoran. Dan yang terpenting ini, yang paling penting yaitu dengan tidak sering-sering menggunakan HP atau TV atau komputer, apalagi dengan terlalu dekat. Karena beberapa contohnya ada anak yang sering melihat HP terlalu dekat. Akhirnya Pak, dampaknya Pak, matanya sakit sehingga tidak bisa melihat. Paham sampai sini? Ada yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ini kali ini Pak Guru akan berikan tugas untuk kalian, tugas kelompok. Ini sudah Pak Guru siapkan lembarnya, lembar kerja kelompok. Nah ini tugas kalian apa? Yaitu mencatat, menulis bagian-bagian mata dan fungsinya apa saja. Ada 7 bagian mata yang ada di lembar soal. Silakan nanti ditulis bersama-sama, saling bekerja sama. Bisa dimengerti? Bisa. Baik, kalau bisa sekarang kita mulai Pak Guru bagikan. Yang sudah dibagi silakan ditulis nama kelompok dan nama anggotanya. Bekerja sama. Jika masih bingung bisa dilihat di buku cetak bagian-bagiannya. Ayo silakan mulai dikerjakan dengan menuliskan nama kelompok, nama anggota, dan
kemudian segera dijawab. kesulitan? Ada?
Yang ditangkap retina tidak masuk. Yang ditangkap retina mata ini Sudah selesai? Maju presentasi, maju satu-satu perwakilan dari masing-masing kelompok untuk menunjukkan nomor satu itu bagian apa dan fungsinya apa. Boleh di bawah bukunya. Oke, kelompok satu yaitu yang maju nomor satu yaitu Mbak Devani. Silahkan itu. Tunjukkan nomor satu namanya apa, terus fungsinya apa. Ya, ditunjukkan nomor satu. Tunjukkan. Tunjukkan nomor satu. Ya, nomor satu. Namanya apa? Kornea. Fungsinya apa? Tempat masuknya cahaya ke dalam mata. Betul? Oh, baik. Selanjutnya berikutnya nomor 2. Tunjukkan nomor 2. Namanya apa? Nomor 2, ya, nomor 2 namanya pupil. Fungsinya apa? Iya, betul, masuknya tempat cahaya. Betul. Lanjut berikutnya nomor 3 yaitu Mbak Raya. Nomor 3 ditunjukkan Mbak Raya. Ditunjukkan dulu yang mana? Ya, namanya apa? Iris. Fungsinya bagian mata yang betul? Lanjut, berikutnya nomor 4 Mbak Nadine. Nomor ditunjukkan namanya apa? Otosilaris. Fungsinya? Otot di dekat lensa berfungsi mengubah bentuk lensa mata. Betul? Betul.
Lensa. Fungsinya? Berfungsi memfokuskan dan meneruskan cahaya yang masuk ke mata aktif jatuh ke tempat pada retina. Betul? Betul. Mbak Mela. Tiga, terus nama bagiannya apa? Nah, fungsinya apa? Juga 6. Ya, silakan. Namanya retina. Fungsinya? Menerima cahaya dan menyampaikan informasi pada saraf mata. Iya, betul? Nabila, silakan. Itu juga nomor 7 yang mana? Ya, namanya apa? Saraf mata. Fungsinya? Meneruskan tingkat bayangan yang didapat dari otak dan menghubungkan ke bagian pada di otak. Ya, betul? Betul semua ya? Bagus, sama ini berarti paham semua? Silakan lembar kerja kelompok dikumpulkan. Kemudian setelah ini kalian mengerjakan soal. Masing-masing anak mengerjakan soal sendiri-sendiri. Ada 10 soal, silakan kalian jawab agar lebih memahami dengan materi yang mata. silakan diberi nama dan nomor absen. Untuk nilai dikosongi. Nah, yang menilai Abdul. bagian mata yang berfungsi untuk melindungi mata kita dari air atau dari masuk ke dalam. Silakan bagi yang masih bingung bisa ditanyakan.
kelompok dikumpulkan. Silakan. Yuk, kumpulkan. Ya, silakan kumpulkan. Jadikan satu kelompok. Nah, sudah diberi nama? Dung, buka bersama RCTI Plus. Semua ya? Baik. Bagaimana belajar hari ini, menyenangkan? Baik. Pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas tentang bunyi. Nah, kalau ini bunyi berarti kaitannya dengan indera pendengaran. Nah, baik, sebelum Pak Guru akhiri, ada yang ingin bertanya? Paham semua? Baik, kalau paham semua, sebelum pulang Pak Guru berpesan jaga kesehatan mata kalian bersama-sama, terus kemudian jaga kerukunan, jaga kekompakan, dan yang terakhir jaga kebersihan. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu dipimpin oleh operasi doa. Siapa dimulai? Sekian dulu dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.